Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khala wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudara sekalian, eh, Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Ta'ala kita siang hari ini bisa melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-10 insyaallah. Materi kita tentang al-iqtisad ya, ekonomi Islam ya, Islamic Economics eh, sebagai bagian dari eh, pembelajaran kita tentang fikih muamalah karena di dalam konteks pembelajaran al-Islam kita memahami ada dua ya ada tiga bagian yang kita perlu pelajari ya, ada akidah, ada ibadah, ada muamalah ya, ada akhlak. Muamalah adalah bagian dari ibadah dalam fikih yang kita mengenal bahwa di dalam muamalah, dalam usul fikih kita pelajari bersama bahwa al-muamalah ibahah hatta dadilu ala tahrimiha. Jadi kita punya ruang yang luas di dalam mempelajari muamalah hubungan antara manusia dengan manusia lain, dari seorang terhadap orang lain dengan alam semesta termasuk dengan bagaimana kita uh, memperlakukan uh, terhadap selain kita untuk terpenuhi kepastian hak-haknya dan sekaligus juga tentunya kita ada komitmen, ada kewajiban yang harus kita jalankan dan kita jaga juga hak-hak kita gitu ya. Di dalam Islam kita mendapatkan suatu pembelajaran yang sangat luas tentang bagaimana memandu hidup ini secara lengkap, secara kafah. Nah, termasuk di dalamnya bagaimana kita memenuhi kebutuhan hajat kita dalam konteks lahiriah, dalam konteks untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan. Ya, dalam perspektif ekonomi kita mengenal bahwa kebutuhan manusia itu eh, pada hakikatnya dipahami sesuatu yang tidak terbatas begitu ya. Nah, kita nanti akan coba bandingkan ya antara bagaimana dunia mempelajari ekonomi dalam konteks konvensional yang dipelajari di berbagai perguruan tinggi, terutama di Fakultas Ekonomi, tentang mempelajari tentang cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia dalam perspektif ekonomi dinilai tidak terbatas begitu. Sementara untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Jadi resources dalam konteks ekonomi itu dinilai terbatas. Lalu kemudian karena terbatas, maka terjadilah sebuah kompetisi, persaingan, gitu ya. Jadi yang diperebutkan itu objeknya terbatas, sementara manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Itu dalam perspektif ekonomi konvensional, gitu ya. Sehingga berebut sesuatu itu diizinkan ya pemahaman uh, di dalam pemahaman konvensional yang diajarkan di berbagai perguruan tinggi dan masyarakat akademik mempelajarinya gitu ya sehingga ada suatu kompetisi atau persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas itu. Nah, dalam kompetisi itulah yang terkadang nilai prinsip-prinsip dan etika menjadi terkesampingkan gitu ya karena apalagi yang tidak memahami tentang hakikat hidup untuk apa, bagaimana yang seharusnya dan bagaimana kita diatur dalam suatu kehidupan untuk memenuhi kewajiban sekaligus untuk mematuhi terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah Ta'ala. Nah, disitulah yang membedakan antara mereka yang memiliki prinsip
ya di dalam hidupnya untuk berpegang teguh terhadap akidah, keyakinan, di mana keyakinan itu di dalamnya ada ikatan-ikatan, ikatan-ikatan baik ikatan prinsipal yang kaitannya dengan keyakinan bahwa Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, dan menitipkan ya kepada Rasul tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Sang Khalik. Ya, dan kita yakin bahwa yang diajarkan dan dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian sampai kepada kita adalah untuk kebutuhan manusia itu sendiri, ya kan? Untuk uh, bagaimana menjamin keberlangsungan hidup manusia, untuk memenuhi hak-haknya dan bagaimana agar ada suatu keteraturan di mana manusia satu terjaga oleh manusia yang lain, terjamin kehidupannya dan keberlangsungannya. Nah, di dalam konteks ekonomi yang dipelajari di dalam buku-buku ekonomi secara konvensional di dunia, itu bicara tentang dua hal sebetulnya. Bicara tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dan yang kedua bagaimana memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, intinya hanya dua itu yang diajarkan di dalam ekonomi-ekonomi klasik secara konvensional gitu ya. Nah, bagaimana cara memenuhinya itu tidak diatur, ya tidak tidak diatur dalam ilmu ekonomi konvensional. Jadi boleh bersaing dan boleh mengeksploitasi. Kemudian diajarkan oleh Machiavelli misalnya bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia itu bisa dilakukan dengan semua cara, itu. Nah, itulah yang kemudian munculkan adanya zone politikon zone to zone gitu ya dalam konteks sosiologis bagaimana manusia mengeksploitasi manusia satu terhadap manusia lainnya dalam berekonomi. Dan sebelum kita bicara tentang ekonomi Islam, mungkin kalian kan mahasiswa yang sedang mempelajari tentang bagaimana melakukan komunikasi penyiaran dalam konteks Islam gitu ya, yang memiliki kaidah, memiliki etika, memiliki panduan guidance normatif agar apa yang tersampaikan itu benar dan apa yang bisa diterima oleh publik juga manfaat gitu ya. Maka tentunya ketika nanti akan menjadi bagian dari publikator ya tentang menegakkan nilai-nilai, prinsip-prinsip ya di dalam kerja apapun termasuk kerja penyiaran, maka etika menjadi salah satu fondasi dalam uh, menjalankan fungsi maupun perannya nanti, gitu ya. Nah, Islam di dalam konteks ekonomi tentunya lebih banyak bicara tentang etik, bicara tentang nilai, ya bicara tentang bagaimana menjaga hak-hak orang, ya manusia secara mendasar. Misalnya bicara tentang bagaimana manusia ini perlu dijaga keberlangsungannya, misalnya terhindar dari kelaparan, misalnya. Nah, kelaparan itu bisa atau kemiskinan yang kemudian bisa berdampak pada kelaparan adalah sebetulnya mereka tidak perlu lapar dan tidak perlu miskin gitu ya. Kalau seandainya terjadi distribusi aset yang benar, yang adil, terjadi para musyaki orang kaya menyerahkan sebagian hartanya untuk mereka yang tidak berkemampuan misalnya. Nah,
Bagaimana Islam mengatur itu tentunya kaitannya dengan etik dan norma yang menjadi panduan bagi manusia dalam menjalankan aktivitas muamalah atau berekonomi dengan orang lain. Nah, disinilah yang uh, memang menjadi sebuah tantangan ya, bicara tentang bagaimana kita bisa mengaplikasikan dan menerapkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai religius ya di dalam secara inklusif di dalam perbuatan, perilaku dan tindakan kita termasuk dalam berekonomi, bermuamalah itu. Nah, yang misalnya konteks di mana kita melihat kenyataan realita di lapangan, banyak sekali mungkin yang memahami tentang benar dan salah gitu ya, tentang yang haram dan yang halal. Namun seringkali kita menghadapi suatu paradoks ya, yang semestinya mereka tahu tentang itu, tapi kemudian eh, tidak mau menjalankannya ya. eh, nah, nanti kita akan temukan itu ya di tengah-tengah kehidupan kita, di mana sebetulnya dia tahu, tapi dia tidak bisa menjalankannya. Itulah yang kemudian kita sebut dengan hipokritisme ya, hipokrit. Jadi ada sesuatu yang di mana dia ketahui sebetulnya untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, namun dia tidak melakukannya karena banyak alasan dan mungkin karena tingkat keyakinan dan akidahnya yang tidak mm, cukup kuat ya untuk bisa memengaruhi perilaku dan tindakannya. Nah, kita tentunya di dalam uh, ruang yang terbatas ini karena ini adalah sebagai introduction ya. Ya kita coba ingin bedakan dan ingin kita ketahui di mana letak bedanya antara ekonomi Islam atau muamalah atau al-iqtisad yang mengacu pada al-maqasidus syariah di mana kita menjaga kehormatan kita, menjaga keimanan kita, melindungi keimanan kita, menjaga keturunan kita, melindungi keturunan kita, menjaga mal dan harta kita, menjaga dan melindungi harta kita. Nah, sebetulnya nilai-nilai perlindungan tadi menjadi konsep dasar di dalam membangun suatu tata peradaban di dalam perekonomian. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh seorang Muslim seharusnya dia bisa menjaga jiwa, bisa menjaga harta, bisa menjaga keturunan, dan bisa menjaga keyakinan. Artinya bahwa ketika bicara tentang menjaga dan melindungi tidak hanya terhadap dirinya, tapi juga terhadap orang lain. Hak-hak harta orang lain nggak bisa kita ambil tanpa adanya akad yang jelas, tanpa adanya suatu waat dan akad yang jelas. Nah, disitulah norma yang diajarkan ya di dalam al-Islam yang terkadang uh, kita mungkin sering menggunakan jargon kita adalah Islam, tapi dalam perilaku dan tindakan kita terkadang tidak bisa memenuhi itu. Ya, tapi anyway, kita ingin melihat bagaimana Islam memberikan sebuah alternatif dan solusi untuk menjaga dan tetap mempertahankan keadilan di dalam berekonomi, lalu menjaga suatu amanah, juga akuntabilitas ya fatonah, dan menjaga kebenaran, mempertahankan suatu kebenaran, dan tentunya bicara dari sisi profesionalitas, Islam menjadi eh, mendorong dan mendorong para umatnya untuk bisa menjaga sifat-sifat itu, ya sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Oke, kita lihat dari dua sisi tentang bedanya ekonomi Islam atau ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, kehendak kehendak itu tidak terbatas. Ya, walaupun keinginan itu tidak terbatas, tapi kehendak itu terbatas, dibatasi oleh aturan-aturan. Nah, aturan-aturan itu sebagai bentuk dari pembuktian keimanan seseorang kepada Tuhannya, kepada Rob. Contoh sederhana, misalnya kita dikenalkan dengan halal dan haram, misalnya. Kenapa ada kita dikenalkan dengan haram, suatu tindakan yang tidak diperbolehkan? Haram dari sisi zatnya maupun dari sisi caranya, ini yang harus kita ketahui ya. Jadi ketika bicara tentang haram itu ada zat yang memang tidak boleh kita konsumsi karena haram. Substansinya, ya memang dilarang secara secara eksplisit ya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ada misalnya apa? Contoh, misalnya zat yang memang dilarang untuk dikonsumsi, misalnya ada khamar, misalnya sudah jelas tuh ya dalilnya. Lalu misalnya anjing, al-khinzir, bangkai, darah, misalnya. Nah, rambu-rambu itu eh, bukan rambu-rambu, tapi sudah jelas ya secara eksplisit bahwa ada yang memang tidak bisa dikonsumsi sebagai bukti eh, kepatuhan kita terhadap Rob kita. Tinggal nanti ketika itu dilanggar, ya ada dua sisi gitu ya. Sisi secara jasmaniah, pasti secara ilmu medicine melalui ilmu kedokteran dan ilmu kimia pada suatu saat akan terbuktikan misalnya kenapa darah tidak bisa dikonsumsi misalnya, kenapa bangkai tidak bisa dikonsumsi misalnya. Nah, itu persoalan kedua ya, tapi ketika Tuhan melarang, maka hanya dua dua sisi aja dampaknya. Ketika dilanggar, maka siap untuk mendapatkan balasan karena pelanggaran itu. Begitupun sebaliknya ketika kita patuh, maka ada ganjaran yang diperoleh. Itu suatu hal yang eh, sangat logik gitu ya. Dan kita di dunia pun merasakan ketika ada aturan kita langgar, maka kita akan dapatkan sanksi gitu ya. Begitupun dalam kehidupan kita, ikatan kita dengan Sang Rob. Ya, ketika kita kemudian melanggar, mungkin di dunia tidak langsung mendapatkan dampak dari pelanggaran itu, ya. Tapi eh, nanti akan bisa dirasakan di dunia sendiri juga akan bisa dirasakan. Bagaimana kebahagiaan itu hanya bisa dicapai oleh mereka yang nothing tulus, ya, yang kemudian ikhlas melakukan sesuatu karena Allah dan Rasulullah, lalu kemudian dia dapatkan kebahagiaan itu dan orang lain nggak bisa merasakan itu. Mungkin secara jasmania mereka ada yang melanggar dari sisi material, dari sisi lahiriah mungkin terlihat orang itu begitu sangat kaya secara material misalnya ya, punya mobil mewah, punya rumah mewah. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Bisa jadi mereka tidak bisa tidur, mereka tidak bisa merasakan ketenangan, tidak ada kenyamanan dan tidak ada kebahagiaan. Dan itulah yang kemudian menjadi suatu pilihan, apakah mencari kebahagiaan ataukah kesenangan. Dan itu saya kira akan juga bisa apa namanya berelasi dengan cara berekonomi seseorang ya, cara bertindak dan bertransaksi seseorang di dalam apa kehidupannya. Dan kembali lagi kepada konteks ekonomi syariah yang kemudian dipandu dengan nilai-nilai, ya dengan nilai-nilai, dengan prinsip-prinsip, dengan norma-norma. Memang bagi mereka yang sangat super materialis gitu ya, uh, selalu akan melihat dari sisi angka dan dari sisi material seberapa banyak ia bisa dapatkan. Ya, namun tentunya dengan cara-cara yang kemudian melanggar ketentuan dan nilai dan prinsip dalam syariah, maka ia juga nanti akan pasti akan mendapatkan dua sisi uh, dampak ya, dampak dari ketidaktenangan
dampak dari ketidakbahagiaan itu. Lalu kemudian yang dia dapatkan di dunia sendiri adalah suatu penderitaan, apalagi pada saat nanti dia harus bertanggung jawabkan terhadap Tuhannya. Nah, kita kembali kepada konteks ekonomi bahwa di dalam ekonomi konvensional, misalnya memahami tentang harga, misalnya memahami tentang harga, memahami tentang kebutuhan, tentang tentang harta, gitu ya, tentang harta misalnya. Nah, kalau di dalam ekonomi konvensional, spekulatif itu diizinkan. Kegiatan spekulatif itu diizinkan. Misalnya, spekulatif itu apa? Spekulatif itu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara secara sengaja, gitu ya, dengan melihat suatu risiko yang tidak tidak terbatas, ya, tidak terbatas. Itu namanya spekulatif. Jadi risiko yang tidak bisa diukur itu adalah kegiatan spekulatif. Contoh apa? Contoh misalnya judi, gambling, misalnya judi online ya, judi online. Kenapa sih judi itu diharamkan misalnya? Ya dalam pendekatan norma, dalam pendekatan sains misalnya, ya judi itu tidak bisa diprediksi. Ya karena 50-50 gitu ya, karena 50-50 dan kita nggak bisa mengendalikannya. Ya kita nggak bisa mengendalikannya. Karena itu diserahkan sepenuhnya ya kepada proses gitu. Nah, ketika kita melakukan suatu tindakan yang kita serahkan kepada proses secara penuh dan kita tidak bisa mengendalikannya, maka artinya itu sebuah pekerjaan spekulatif. Nah, dalam bahasa gampangnya adalah judi, ya judi, gambling, gitu ya, judi atau gambling. Nah, di dalam uh, berekonomi secara konvensional hal itu diperbolehkan, ya hal itu diperbolehkan. Jadi di dalam hukum ekonomi itu diajarkan kalau yang pernah belajar ekonomi itu, kalau ingin mendapatkan keuntungan yang banyak maka risikonya harus tinggi, ya. Risikonya harus tinggi. Tuh. Nah, antara risiko dengan return itu berbanding lurus. Jadi untuk dapatkan return yang besar maka risikonya besar dan itu bisa dilakukan dan diperbolehkan. Ya, misalnya bermain saham gitu ya, bermain saham atau bermain kripto misalnya, yang kita nggak bisa mengendalikan. Nah, pertanyaannya, saham itu boleh atau tidak bermain saham, jual beli saham, gitu ya? Nah, kalau itu ditanya ke saya, boleh, gitu ya. Kenapa? Karena risikonya bisa dikendalikan. Yang tidak boleh kalau kita nggak pernah belajar tentang saham, nggak pernah belajar tentang bagaimana melakukan trading di bursa efek, kita nggak tahu ilmunya, kita nggak bisa mengukurnya, nggak bisa mengukur risikonya, lalu kita kemudian masuk ke situ, beli saham misalnya, dengan harapan dapat keuntungan besar, misalnya, yaitu judi namanya, gambling. Ya, itu gambling. Oke, baik lagi. Kita teruskan ya bahwa di dalam Islam itu sebetulnya sangat lengkap ya, sebetulnya sangat lengkap. Bahkan dalam Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan di dalam muamalah itu kita diminta untuk menuliskan artinya apa? Secara administratif ya dan di dalam transaksi itu harus clear, harus jelas ya, harus clear, harus jelas. Uh, kita mesti tahu apa yang kita transaksikan. Kalau kemudian kita melakukan suatu transaksi dan kita tidak tahu apa yang kita transaksikan, maka hukumnya adalah gharar. Ya. Oke, nanti kita akan pelajari apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Seperti usul fikih yang kita sama-sama ketahui bahwa dalam muamalah itu semua dibolehkan kecuali yang diharamkan. Ya, yang diharamkan apa? Nah, itu yang kita perlu ketahui. Ya, yang diharamkan adalah caranya. Yang diharamkan adalah objeknya. Jadi dalam Islam hanya ada satu pilihan, gitu ya. Caranya harus halal, benar. Objek yang kita transaksikan juga harus halal dan benar. Jadi kalau ada objeknya tidak benar, maka menjadi haram.
Misalnya yang kita jual belikan adalah khamar misalnya, bir misalnya ya, yang memabukkan gitu. Walaupun transaksinya jual beli kan halal ya. Al-bai' uh, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, udah jelas tuh jual beli adalah halal. Namun ketika yang diperjualbelikan adalah transaksi misalnya minuman keras atau narkoba misalnya, ya maka hukumnya sudah menjadi haram walaupun transaksinya itu benar. Tapi objeknya haram. Atau sebaliknya, objeknya benar, halal, tapi caranya tidak benar, caranya haram. Ya, contoh apa? Contoh misalnya kita menjual belikan barang yang tidak pernah kita ketahui objeknya, misalnya, ya, ya menjadi haram gitu ya. Itu loh uh, saya punya kendaraan gitu ya. Kendaraannya warnanya merah, bla 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 gitu ya. Ya, tapi barangnya tidak ada, maka menjadi uh, penipuan ya, munculnya adalah penipuan. Ya, karena objeknya tidak pernah diketahui dan sebetulnya tidak ada. Ya, mungkin ketika terjadi transaksi saat itu, ya transaksinya yang beli setuju gitu ya, yang beli setuju bayar gitu ya. Ada jual beli gitu, tapi objeknya tidak jelas, maka menjadi haram gitu ya. Jadi uh, caranya tidak benar, ya menjadi haram. Jadi haram itu bisa karena caranya, bisa karena objeknya. Nah, saudara sekalian, makanya di dalam Islam itu uh, detail ya. Jadi bicara tentang seorang yang beriman, seorang yang kafir, seorang yang munafik, seorang yang murtad, seorang yang musyrik, itu klasifikasinya jelas. Ya, mungkin itu bisa didalami nanti di dalam fikih ya. Nah, di dalam syariah kita mengenal ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi ada gradasi yang jelas di dalam Islam itu. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu hal atau aktivitas gitu, kita akan bisa mengukur kita berada pada posisi mana sih gitu. Apakah mendekati merah atau mendekati ke hijau gitu ya. Jadi sesuatu yang dilarang atau kita akan mendekati pada sesuatu yang memang diwajibkan gitu. Nah, dalam konteks perilaku kita mengenal ada istilah ihsan, ahsan, istisan ya. Nah, tentunya di dalam berislam dan kita bermuamalah dengan berdasar pada pedoman Al-Quran, Al-Hadis, fikih yang kita bisa temukan untuk menjadi guidance kita di dalam berkehidupan, maka kita perlu memastikan bahwa apa yang kita lakukan terhindar dari yang diharamkan, gitu ya. Dan cara-cara yang kita lakukan dengan benar. Nanti ada esensi dan setelah pertemuan ini nanti kita akan bahas uh, perbuatan-perbuatan mana yang dalam Islam, di dalam bertransaksi dan berekonomi di, tidak diperbolehkan, ya. Lalu bagaimana norma-norma atau prinsip-prinsip yang menjadi guidance, pedoman dan panduan kita di dalam berekonomi. Ya, nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi saat ini kesempatan ini kita ingin mengetahui bagaimana Islam menitik beratkan kepada nilai, etika, norma, akhlak ya di dalam berperilaku. Karena sepandai dan sepintar apapun seseorang dalam berekonomi, ketika dia tidak memiliki prinsip, tidak memiliki nilai, tidak memiliki norma, maka hakikatnya yang dia lakukan seperti
seperti binatang, ya. Dia bisa sangat rakus sekali, ya, bisa sangat rakus sekali dan mengeksploitasi orang lain, gitu ya. Ya memang itu diajarkan di dalam ekonomi konvensional, misalnya bicara tentang efisiensi, misalnya bicara tentang productivity, optimalisasi, misalnya, atau utilization, ada MU, ada marginal utilization, misalnya. Dikenalkan banyak teori tentang di dalam ekonomi itu bagaimana seseorang berpikir sangat efisien. Nah, ketika bicara tentang efisien, misalnya, apa yang perlu diefisienkan itu ada 4 faktor yang perlu diefisienkan. Bahkan sekarang ada 5 faktor di dalam sumber daya ekonomi itu yang dipelajari dan diajarkan. Mungkin kalian di FAI eh, belum pernah mengenal ini karena ini diajarkan di dalam ekonomi konvensional. Dan kemudian teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mempelajari ekonomi konvensional itu diajak untuk berpikir, ya. Contoh ini sederhana, ya, berpikir. Jadi kita nggak perlu kaget ketika ada orang yang kemudian mengeliminir dari faktor-faktor produksi ini secara dominan. Contoh, misalnya, ya, untuk efisiensi itu kan bagaimana biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk, barang maupun jasa itu dengan semurah mungkin, itu namanya efisiensi. Tapi menghasilkan output yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, itu namanya efisiensi, gitu ya. Nah, ketika yang ditekan biayanya, ini ada 5 faktor nih, ada 5 faktor. Mungkin kalian perlu tahu juga ya di KPI karena nanti akan menjadi pendakwah dan sekaligus juga menjadi komunikator sesuatu yang semestinya bisa meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia. Ya, jadi kalian punya suatu misi yang sangat mulia ya dalam KPI ini agar orang semakin tercerahkan, inciting, dia bisa mendapatkan uh, nilai-nilai kebenaran. Ya, tentunya kita juga sebagai bagian dari itu perlu memahami dalam konteks real di lapangan, ya. Ini yang dipelajari oleh orang-orang ekonomi, karena saya orang ekonomi, jadi dan saya mempelajari itu dan memang diajarkan. Bahkan ada hitung-hitungannya, bagaimana menghitung efisiensi itu ada hitung-hitungannya. Ya, secara matematik ada hitung-hitungannya. Jadi misalnya gini, ada namanya fungsi efisiensi. Nah, fungsi efisiensi itu dipengaruhi oleh 5 variabel. 5 variabel itu apa? 5 variabel itu adalah salah satunya man atau labor atau biaya untuk tenaga kerja. Nah, kemudian yang kedua mesin, ya mesin. Mesin itu teknologi. Jadi teknologi kalau bagaimana menggunakan teknologi semaksimal mungkin dengan biaya semurah mungkin. Itu diajarkan ya dalam ilmu ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah metode atau cara atau keterampilan, ya cara, metode gitu ya. Makanya kemudian dicari metode-metode yang semakin efisien gitu ya, semakin murah gitu. Semakin murah. Lalu kemudian ada material, ya ada material. Material adalah bahan baku. Bagaimana menggunakan bahan baku sesedikit mungkin, tapi bisa menghasilkan sebanyak-banyak mungkin hasilnya. Lalu kemudian market itu konsumen. Ya, jadi bagaimana konsumen bayar yang mahal gitu ya, dan saya bisa untung yang banyak gitu. Yang dieksploitasi adalah market atau pasar. Ini diajarkan di dalam ekonomi, serius ini diajarkan. Ya, dan dikasih tahu cara-caranya itu dikasih tahu itu, ya. Sehingga apa yang terjadi? Para ekonom dan para pebisnis gitu ya, di dalam pikirannya itu yang dipikirkan adalah maximize maximize utilization, maximize profitability. Bagaimana memaksimumkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, yang parah adalah kemudian yang menjadi faktor yang pertama tadi human, ya manusia, people itu yang kemudian menegasikan tadi kesejahteraan. Ya, ketika kemudian uh, labor dibayar murah, misalnya agar efisien, itu maka disinilah yang kemudian uh, muncul kemiskinan. Bahkan kemudian orang berpikir atau para industrialis berpikir yang dipikirkan yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana mengurangi orang ini di dalam faktor produksi itu.
ya, digantikan dengan mesin, digantikan dengan teknologi. Jadi secara terus-menerus ya, secara intensif dan ekstensif begitu, manusia itu dikurangi perannya dan digantikan dengan faktor produksi yang lain. Nah, disinilah yang kemudian kita akan melihat bagaimana pengangguran tidak akan pernah berhenti, ya, kemiskinan tidak akan pernah hilang, gitu ya. Karena yang dipikirkan oleh para industrialis dan para pengusaha itu adalah seperti itu cara berpikirnya. Dan itu diajarkan di perguruan tinggi, bahkan dikasih tahu cara hitung-hitungannya. Ya, jadi untuk menghitung itu dikasih tahu nih cara menguranginya begini-begini itu diajarkan. Nah, Islam menempatkan manusia justru sebagai priority. Bagaimana melindungi hak orang agar tetap mendapatkan pekerjaan? Bagaimana menempatkan orang untuk mendapatkan kemakmuran? Menempatkan orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, di situ yang bisa melakukan adalah nilai-nilai yang bisa melakukan. Ketika orang itu bebas nilai dalam berperilaku dan berpikirnya, maka yang terjadi adalah exploitation zone to zone. Ya, mengeksploitasi manusia satu oleh manusia yang lain. Itulah yang kemudian disebut dengan imperialism. Jadi imperialism itu tidak hanya sekedar menjajah dalam konteks pemerintahan dan kenegaraan, tapi dalam konteks antara manusia satu menjajah manusia yang lain. Nah, Islam hadir sebetulnya membawa cahaya untuk menjadi penerang dan menjadi penunjuk jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya kemudian kenapa manusia memiliki predikat sebagai khalifatullah. Karena wakil Tuhan di bumi ini untuk mengatur, untuk bisa menjaga keseimbangan dan melanjutkan manusia dan memanusiakan manusia satu dengan yang lain, ya agar setara, adil, dan disitulah ya sebetulnya peradaban yang diharapkan di dalam Islam itu akan muncul keadilan seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja ya. Menarik kalau kita uh, mau membahas secara lebih detail, namun saya kira karena ini hanya sebuah perkenalan saja, jadi kita bisa batasi sampai di sini dulu. Ya, sebetulnya bagaimana ekonomi Islam atau Syariah itu berkembang dan masuk dalam berbagai sektor, ya. Dan saat saat ini sektor yang paling kuat dan dominan adalah sektor keuangan, finance. Sektor keuangan itu yang paling paling kuat ya, yang paling banyak bergerak di situ. Walaupun di sektor yang lain seperti sektor publik juga sudah bisa kita nikmati ya, seperti adanya Basnas gitu ya, lembaga amil zakat LAS itu. Ya, itu layanan eh, kepada masyarakat yang berbasis pada sektor voluntary di dalam Islam ya, seperti mengambil dana zakat, infak, sedekah, wakaf misalnya. Ya, itu eh, adalah media instrumen keuangan dalam Islam untuk menjaga redistribution aset agar terjadi keadilan, kemerataan, dan pemenuhan hak-hak bagi para ustadz afin, ya bagi mereka yang memang membutuhkan dan para duafa. Itu dijaga di dalam Islam dan ada lembaga yang harus didirikan. Dan kita di Indonesia sudah tersedia lembaga-lembaga itu ya, tinggal kita kuatkan saja. Dan di sektor real juga demikian ya, di berbagai sektor seperti jasa, ya hotel, dalam bidang kehutanan, bagaimana melindungi satwa, bagaimana melindungi eh, eh, aneka ragam keragaman pohon, tanaman dan sebagainya yang merupakan kekayaan alam yang harus dilindungi. Islam hadir di situ menjadi bagian atau panduan untuk menuntun agar tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan terhadap alam dan Islam juga hadir di situ. Tapi lagi-lagi selalu dikalahkan dengan dengan cara berperilaku ekonomi tadi yang memang
diajarkan di dalam sekolah-sekolah, diajarkan di perguruan tinggi, dari buku-buku dan textbook. Ya, orang-orang ekonomi mempelajari bagaimana tadi. Ya, karena saya orang ekonomi juga. Ya, jadi saya masih ingat bagaimana diajarkan untuk melakukan efisiensi, untuk melakukan optimalisasi, ya, menghitung marginal utility dan seterusnya begitu. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan manfaat dan kita mudah-mudahan bisa menjadi bagian ya yang bisa mencerahkan, membantu yang lain yang mungkin belum bisa memahami tentang bagaimana menjalankan ekonomi syariah dan muamalah, terutama untuk kita sendiri dan saya juga secara pribadi mudah-mudahan mendapatkan hikmah dari materi yang sangat singkat ini. Terima kasih yang sudah hadir. 11 orang yang hadir ya. Eh, dari berapa? 20. Boleh di ini dulu. Eh, saya ingin tahu yang hadir siang ini. Eh, ada siapa lagi nih? Boleh dibuka ininya, Zoom-nya. Ada Mas Vero, ada siapa lagi nih? Ada Mas Vero, Mas Faki, Mbak Ana, ada Mbak Nanda, Mas Sofyan, Mbak Nuha, Mbak Suci, Mas Sultan, Hanafa, dan Mas Sukri. Oke, terima kasih. Ya, mungkin ada yang tidak muncul di sini ya, karena ada bersama mungkin ya di apa? Di Zoom ya, di Zoom mungkin ada yang bertiga atau berempat begitu. Terima kasih. Kita bisa akhiri atau ada pertanyaan boleh? Kalau ada pertanyaan, ada yang bertanya nggak? Ada yang ingin tanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Tidak, Ya, Pak. oke, Nggak mudah-mudahan ada, Pak. sukses. Oke, baik, baik. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Sama-sama, Pak. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah wa Subhanallah. bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astagfirullah. ilaik. Wabillahi taufiq wal Wasyhadu an la hidayah. ilaha Assalamualaikum warahmatullahi illallah. Ya Allah biha. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima Waalaikumsalam, kasih Pak. semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih.